Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi barengan saya Kiki di kelas bikin-bikin pagi-pagi ya. Yang hari ini kita bakalan ngajakin kamu yang ada di rumah untuk bikin gelang kayak gini nih. Teret. Gimana ya caranya? Gampang banget loh. Halo, selamat pagi Mbak Heni, Mbak Atas, Aisy, Mbak Cunaina, Mbak Mule, Mbak Ruli Susastro, dan ada Kailila Larasati. Sebentar ya guys, sekolah online-nya kita freeze dulu, tungguin mama selesai sebentar ya. Itu anak saya ikut-ikutan nonton live mamanya. Terus Mbak Lia Daru, Mbak Astri, Zeva Craft, selamat pagi semuanya, selamat bergabung ya. Oke, sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya. Yang utama adalah teret, memory wire. Zeng. Kenapa dinamakan memory wire? Jadi dia itu terus akan seperti spiral gini ya. Jadi walaupun udah dirangkai, gak bakalan bisa lurus lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin pernah bikin gelang, terus gelangnya itu dililit pakai tali, itu juga bisa. Tapi salah satu alternatif lain adalah pakai kawat yang memang bentuknya udah berupa lilitan. Selamat pagi Mbak Suci, Mbak Namira, Mbak Matahari Handicraft. Wah, senengnya. Oke ya. Nah, memory wire ini jadi memang kawatnya khusus, dan kalau di pasaran sebenarnya selain warna silver ada yang warna gold. Cuman orang jarang jual yang gold. Sebab kalau yang silver ini bahan dasarnya stainless steel, yang gold itu biasanya dari brass atau kuningan. Jadi dia kayak lebih kuat lagi gitu ya. Nah, terus yang silver ini diameternya pun ada macam-macam. Ada yang paling kecil itu kayak apa namanya, cincin gitu. Biasanya dibikin kayak ring hijab dari ini. Wah, selamat pagi Mbak Zeva. Wah, bahkan demikian. Ya, selamat bergabung ya Mbak Una juga. Semoga tetap sehat ya Mbak Una. Nah, terus habis gitu apa namanya? Dan yang paling besar ada lagi lebih besar dari ini. Kalau ini diameternya kayak 5,5 cm. Kenapa sih saya pakai 5,5 cm? Padahal kan tangan saya nggak sekecil itu ya nggak sih? Nih, coba bayangin tuh, lebih kekar tangannya. Alias kalau misalnya kita pakai ukuran segini, takutnya nggak masuk dong. Nah, jangan lupa walaupun dia tetap berbentuk spiral, dia tetap bisa melar ya. Ini yang perlu dijadikan catatan teman-teman. Artinya kalau teman-teman merangkai pakai memory wire dengan bahan-bahan yang ringan kayak kristal, manik pasir seperti ini, terus manik-manik yang plastik, akrilik, dia kemungkinan ya diameternya hanya akan segini aja. Cuma kalau misalnya kita pakai batu dan bahan-bahan yang berat, dia akan bisa melar atau membuka sehingga diameternya jadi kayak lebih lebar sedikit. Ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti bikin gelang apa namanya? Yang langsung lurus semua, perhatikan bahan baku yang dipakai. Kalau semuanya pakai batu, artinya mungkin di ujung-ujung rangkaian perlu dikasih kunci karena pasti dia rangkainya berat dan dia bisa melar. Mbak Ki, makasih banyak ya, saya dapat banyak bonus. Wah, terima kasih Mbak Ruli. Semoga semangat terus ya bikinnya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya bahan gelang memory wire ini, jangan lupa pada saat ngejual kasih petunjuk cara pemakaian ya. Sebab beberapa orang itu suka sudah beli gelangnya terus bilang gini, Mbak gimana nih gelangnya, kok nggak bisa dipakai, susah banget gitu. Ternyata cara dia pakai tuh kayak gini. Jadi gelangnya gini terus udah mencucu tingkat tetap agak susah ya. Terus habis itu dikasih lotion lah, dikasih apalah, tetap gak bisa masuk gelangnya. Kenapa kok gitu ya? Karena memang cara makainya tidak seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai gimana caranya? Nah, dibuka dulu rangkaiannya kayak gini, terus
Dikasih tahu cara memakai gelang lilit dari toko kami. Pasang satu persatu, lilitkan kawat ke pergelangan tangan gitu ya. Supaya apa? Memang sih kelihatannya masa pakai gini aja nggak bisa gitu ya. Tapi kalau orang nggak tahu emang dia jadi nggak bisa loh ya. Nih apalagi kalau lilitannya misalnya ada banyak sekali. Nah kalau misalnya kayak gini yang tadi kelihatannya kecil dan susah banget masuk, itu jadi bisa masuk dengan mudah. Tangan saya yang kekar pun terlihat kecil, bagaikan hanya 5,5 cm saja. Nah, padahal enggak ya. Nah, alternatif kedua, kalau teman-teman nggak mau jual yang model lilitan gini, because kok kayaknya susah makainya, atau ribet, atau panjang, atau kadang-kadang kita nggak bisa ngukur manik-manik yang dipakai, adalah bikin dengan teknik yang akan saya sharing pagi ini, yaitu kawatnya kita potong dulu menjadi lingkaran-lingkaran kecil, lalu dirangkai menjadi satu, sehingga meskipun gelangnya bersusun, cara pakainya tetap buka, masukkan, set, langsung terpasang, set. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Jadi kalau kita buru-buru kita nggak, gitu susah, apalagi digini-giniin ya, tapi langsung, oh aku mau pakai gelang yang mana ya? Oh yang ini saja. Langsung terpasang gitu. Nah ini akan jadi salah satu daya jual juga kalau teman-teman pada saat bikin atau memasarkan, mungkin bikin TikToknya kali ya, atau video cara pakai gelangnya, itu akan bikin orang lebih suka. Nah yang kedua triknya adalah memasang manik-maniknya. Nah kalau misalnya mau masang manik-maniknya, ini warna birunya di sini. Terus saya kasih aksen emas di sini, terus biru di sebelah sini lagi. Sehingga kalau dipakai yang paling atas kelihatan emas aja, tapi kalau mau dirubah bisa kelihatan birunya gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman nggak mau gaya gitu, bisa juga gaya dua gini. Satu putih, satu kuning. Atau bisa juga semuanya pakai satu warna yang sama. Cuma kalau misalnya teman-teman pakai satu warna yang sama dan bahannya itu sama-sama kita semua, kalau misalnya bahan baku yang dipakai itu mahal, maka harga jualnya pun akan jadi lebih mahal. Kalau di mix dengan ornamen plastik gini, harga bahan bakunya sudah bisa lebih murah. Terus, ya ampun Mbak Mai, aku terharu sekali dengan komennya ya. Bukan ya Mbak Lady Novel Highland ya. Jadi, jadi inget cara berubahnya Power Ranger pakai gelangnya. Oh, berubah Power Ranger biru. Zed. Wah, epic banget nih, sesuatu banget. Aduh, iya. Selamat bergabung juga Mbak Nuri. Nah, oke, jadi kita akan bareng-bareng sama bikin kayak gini sebanyak 5 susun mungkin ya, atau 6 susun, terserah teman-teman. Nah, nentukan berapa tingginya itu sebenarnya ada di seberapa besar pergelangan tangan yang make. Kalau yang make tangannya mungil, sebaiknya lingkaran ini tidak tinggi-tinggi ya. Tapi kalau yang make orangnya agak besar kayak saya gitu, gagah, nah ini lingkarannya lebih tinggi, dia akan bikin tangannya nggak terlalu kelihatan besar, gitu sih katanya. Terus pilih juga bahan bakunya yang lebih oke. Oke, sekarang kita mulai ya, potong dulu memory wire yang teman-teman punya. Nah, seberapa panjang potongannya? Karena kita akan bikin satu lingkaran-lingkaran kecil kayak gini, potong dengan dilebihkan kurang lebih 1 cm. Jadi kayak numpuk di sini 1 cm. Ntar ya, saya potong ya. Gunakan tang potong yang tajam ya teman-teman, karena kawat memory wire ini sangat tebal. Dan kalau misalnya motong, jangan langsung ditekan ceklek gitu ya, karena dia bisa berpotensi lompat. Tapi tekan dulu sedikit, tekan, ini sudah kepotong karena dipegang ya. Atau saya tunjukkan lagi ya, tekan, gini, tandai sedikit. Terus habis gitu kita uglik-uglik kanan kiri ya. Tapi kalau tangnya udah kuat sih emang paling enak langsung kepotong ceklek gitu. Nah jadi yang saya maksud lebih 1 cm itu, kalau teman-teman lihat ini ada sedikit bagian yang bertumpuk ya. Kenapa kok harus dilebihin 1 cm? Ini fungsinya untuk bikin loop atau ujung lingkaran di pojok sini.
Kalau misalnya kita potong pas satu lingkaran, dia nanti akan bikin gelangnya jadi lebih pendek dan gak bisa menutup sempurna. Nah, kalau misalnya loopnya udah dilebihin sedikit, dia akan berbentuk lingkaran. Oke? Iya Mbak Zeva ya, tangan-tangan penuh perjuangan ya Mbak, karena kekar. Nah selanjutnya, kalau teman-teman mau merangkai, tutup atau kunci dulu ujung bagian lingkaran kawat dengan menggunakan tang yang ujungnya bulat ya. Caranya ambil paling ujung, jepit, lalu diarahkan ke belakang hingga membentuk loop atau lingkaran. Nah, bentuknya kayak gini ya. Ini harus benar-benar rapi ya teman-teman, karena kalau nggak rapi dia akan tajam dan pada saat dipakai gelangnya jadi nggak enak karena dia terlalu keras. Lalu kita rangkai. Oke, kita habiskan manik-maniknya. Nah, pada saat merangkai ini kita bisa mengajak anak-anak kita yang lagi school from home. Mungkin karena jenuh ngeliatin Zoom terus. Terus habis gitu kita ajak aja, ayo deh kita main ngerangkai manik-manik dulu aja, kayak Mbak Agustin dan Aira ya yang suka bikin-bikin sama mamanya. Nah nanti ayo Aira bantuin mama dong masukin manik-maniknya. Nah anak-anak seneng tuh kalau dilibatkan. Terus sambil melatih konsentrasi mereka juga untuk berhitung ya, supaya jumlah antara baris 1 sampai baris 5 itu jumlahnya sama alias enggak miring-miring. Nah, misalnya kayak gini ya. Betul Mbak, jadi ini bikinnya justru satu-satu. Nah sehingga kalau teman-teman misalnya punya kawat potongan yang pendek-pendek, nah bisa dipakai untuk model ini. Oke ya, terus masukkan. Ini separuh warna emas saya pakai, separuh atasnya saya pasangin warna putih. Bisa juga loh pakai mutiara air tawar, itu bakalan keren banget. Selamat pagi Mbak Tania yang jago banget gambarannya. Mbak pakai manik apa itu Mbak Kiki? Nah yang saya pakai pagi ini adalah kristal donat ukuran 6 mm. Untuk gelang yang saya pakai di sini saya pakai manik pasir yang dari Jombang ya. Jadi teman-teman bisa bebas aja sebenarnya pilih manik-maniknya, tapi saya sarankan karena dia tinggi sebaiknya teman-teman buat manik atau pilih manik-maniknya yang ukurannya 6 mm ke bawah ya. Cuma kalau ukurannya 4 mm itu adalah sebuah kerja yang sangat lama sekali karena kan manik-maniknya kecil ya. Jadi masukinnya tuh benar-benar harus konsentrasi tinggi, sabar, tawakal dan telaten ya. Ya bagus lah ya untuk pengalihan supaya kita bisa lebih rileks mungkin sambil bikin-bikin. Nah ajak juga anak-anak untuk bantuin. Atau malah kalau dibantuin tambah stres. Ada. Saya juga misalnya. Habis kalau bantuin baru masang gelang satu aja pertanyaannya mah banyak banget. Mah ini udah bener gak mah? Mah ini udah bener gak mah? Mah lihat dong mah, coba dong. Udah pasang aja nanti tanya-tanyanya. Aduh belum selesai pertanyaannya udah banyak banget ya. Nah ini sebenarnya harus sambil dihitung, cuman kalau saya ngomong gini jadi susah ngitungnya. Nah ini kalau udah separuh. Nah, kayak gini satu kanan satu kiri, lalu lipat dengan ujungnya juga buat loop ya, tekan lalu lipat ke dalam. Set. Mbak Ida ternyata juga ngalamin ya kalau sama anak-anak kayaknya tambah stres. Nah bahan ini ya kalau teman-teman kasih kait anting, atasnya disabungin kaitan anting, ini juga kasih kait anting, tengahnya kasih juntai. Oh aku punya anting-antingnya juga. Nah bisa dibuat satu set ya guys. Terus bikin yang baris ketiga ya. Oke pelan-pelan aja
Sambil dinikmati membuatnya, puter-puter lagu-lagu yang kita suka mungkin ya kan. Atau sambil nonton drama Korea juga bisa ya. Saya banget nih yang biasanya kalau bikin sambil nonton drakor. Karena bikinnya malam ya. Kalau nggak ada suara kayaknya tambah seru. Kalau nontonnya pakai suara yang saya ngerti malah mikir gitu kan. Kalau suaranya drakor kan gak terlalu mikir lah ngomong apa. Tapi gak terlalu sepi juga karena malam-malam. Nah, jadi menonton drakor sambil membuat bros adalah kunci tidak kesepian. Oke, masukkan lagi sambil dihitung ya jumlahnya. Nah, ini ada satu trik lagi teman-teman. Kalau misalnya bikin pakai bahan yang bentuknya udah presisi. Nah, kayak gini kan bahannya sudah presisi ya. Dia kalau diukur dengan hitungan dia akan sama terus ngitungnya jumlahnya. Tapi kalau teman-teman bikinnya pakai bahan kayak gini, ini karena maniknya handmade, bentuknya menceng-menceng. Jadi yang baris atas mungkin ada 11 manik, yang baris bawah mungkin cuma 10, bawahnya lagi cuma 9, bawahnya bisa 12. Nah, kalau teman-teman merangkainya pakai batu pecah, manik-manik jombang ini, coba pada saat dirangkai sambil disusun atau ditempelkan sama bagian bawah yang sudah jadi ya. Jadi dia bisa tetap lurus. Jadi nggak bisa cuman mengandalkan hitung-hitungan aja. Nah, pada saat nempelkannya pun harus sambil hati-hati ya. Karena kadang-kadang kalau miring sedikit itu bisa jadi merubah patternnya. Halo Mbak Ria, selamat pagi. Nggak apa-apa ya telat sedikit. Ini juga baru mulai kok. Mbak, kawatnya pakai apa? Dari Mbak Yosi Bombay. Wah, kayaknya baru gabung hari ini ya Mbak Yosi Bombay, selamat bergabung. Ini kawatnya khusus Mbak untuk bikin gelang. Nama kawatnya itu memory wire. Jadi kawatnya kayak bentuk spiral gini. Dia akan selalu berbentuk seperti ini meskipun sudah dirangkai manik-manik. Nah, supaya dia spiralnya nggak panjang-panjang banget sehingga lebih mudah saat dipakai, kita potong-potonglah spiralnya jadi lingkaran-lingkaran kecil. Kemudian lingkaran-lingkaran ini kita rangkai dulu sama manik-manik. Terus habis itu digabungkan gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya 2 rangkaian yang juga bisa dijadikan anting-anting loop ya. Terus nanti kita tambahkan lagi sama bahan lain. Oke, ini ujungnya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau praktek tapi nggak punya bahannya atau bingung cari di mana, langsung WA aja mbak-mbak admin koleksi Kiki, nanti bisa dibantu disiapkan ya. Kalau punya beadsnya aja berarti nanti kita siapin kawatnya. Kalau misalnya teman-teman mau satu set semuanya juga bisa, mau pakai manik apa nanti dipilihkan. Warnanya juga lagi banyak banget ya kristal-kristalnya. Nah, ini sudah. Tania, terima kasih. Wah, ini kayaknya tim KBO 7 hari ya. Sedang reuni di sini ya. Mbak Pristina, Mbak Ruli, Mbak Ida, siapa lagi nih? Wah, Mbak Tinil. Nah, nanti teman-teman, ini kan sudah bikin gelangnya ya. Bisa juga bikin satu set sama kalungnya. Kalungnya dirangkai aja pakai stringing cable biasa. Ini 1, 2, 3. Oke ya, kita sudah punya 3. Kalau yang mau pakai kurus, kecil tangannya, maka ininya nggak usah tinggi-tinggi ya. 3 aja sudah cukup. Tapi kalau tangannya besar, kekar, macho, ala Shena the Princess Warrior maksudnya. Kalau teman-teman nggak tahu siapa itu Shena, berarti memang ada jarak yang begitu jauh ya di antara usia kita. Jadi Shena itu temannya He-Man. He-Man juga nggak tahu ya. Itu film, aduh jadul banget deh film kartunnya. Jadi,
Jauh sekali kan? Tuh baru dipotong terus dia lompatnya jauh. Jadi harus hati-hati ya teman-teman pada saat motong ini karena kawatnya tebal, tang potongnya juga tajam. Pastikan sambil dipegang ya. Iya bener banget Mbak Tania, Mbak Ruli nih rajin banget ikut di berbagai kelas ya. Gak heran karyanya udah makin canggih. Terus meja kerjanya tuh rapi banget. Nanti deh coba teman-teman ya. Roy Sastro itu Instagramnya, terus lihat postingan foto-foto meja kerjanya, ada hand sanitizernya, ada pilihan manik-maniknya. Wah seneng banget. Mbak, aku punya kabel tapi sepertinya kecil lingkarannya, bisa dipakai untuk model ini nggak? Kabel Mbak, kalau kabel Mbak Ida, kalau kabel berarti Mbak, ini jangan-jangan karet rambut itu lagi atau kabel telepon? Hohoho. Kok kabel telepon? Kayaknya udah hampir beberapa orang malah nggak tahu ya kalau ada telepon yang pakai kabel di dunia ini. Terus story loh guys. Oke, kita bikin loop dulu ya pojoknya. Set, lalu kita masukkan manik-maniknya lagi karena saya ya ternyata banyak ya teman-teman yang tahu. Senang sekali, selamat berjumpa kawan-kawan penonton film kartun He-Man dan Xena the Princess Warrior. Pagi Mbak Kiki, mau tanya kawat spiral itu satu ukuran ya atau ada size besar kecil? Betul Mbak, ada banyak sekali size-nya. Yang paling kecil itu kalau nggak salah 1 cm ya. Jadi modelnya kayak cincin gitu Mbak, itu bisa buat emang dibikin sama dirangkai jadi cincin. Biasanya sih pakai manik pasir, miyuki gitu. Iya Mbak lihat, ini keras banget potongnya. Terus ada lagi yang diameternya 2 cm, biasanya buat ring hijab. Kalau teman-teman pernah lihat ring hijab yang panjang kayak bersusun, itu dari memory wire gini. Terus bahan bakunya pun ada 2, ada yang dari stainless, biasanya warnanya putih kayak yang saya jual, dan ada yang dari brass kuningan, itu biasanya warnanya gold gitu ya. Itu kayak memang lebih keras kawatnya dan memang lebih mewah sih karena lebih bagus. Mbak, memotongnya susah. Bikin loopnya lumayan keras ya sampai mencucu sasi. Wow, justru di situ Mbak letak keindahan dari membuat aksesoris ya. Kalau nggak mau cucu nggak asik ya. Mbak, kabel telepon pernah saya bikin kalung waktu SMP. Tang pinjem tang bapak saya. Wah, keren banget Mbak Vibi. Iya ya, kabel telepon tuh kalau dibongkar di dalamnya tuh ada kabel kecil-kecilnya gitu yang warna-warni, dan itu bagus banget buat bahan untuk bikin kalung. Karena kan yang warna-warninya itu kayak bahan karet gitu ya, pelapis. Sementara dalam isiannya kawat warna-warni itu kawat tembaga kecil, jadinya dia kalau dibentuk tuh cantik banget. Cuman kayaknya sekarang udah susah ya cari kabel yang kayak gitu. Andaikan masih ada itu bahan baku yang oke banget untuk dirangkai jadi kalung, gelang, dan macam-macam aksesoris. Mungkin teman-teman yang punya toko peralatan listrik ya, atau suka mampir main-main ke sana, coba deh cari di situ tuh banyak banget harta kekayaan. Maksudnya bahan baku yang kelihatannya sih benda-benda untuk perlistrikan dan pertukangan ya, tapi kalau kita punya imajinasi liar, atau berani mengkreasikannya, itu jadi bahan baku yang bagus banget. Nah zaman dulu karena toko bahan-bahan craft itu sangat sedikit, akhirnya ya kita pakai segala macam bahan-bahan yang ditemukan di mana-mana itulah ya. Saya dulu pernah bikin pakai selang yang kecil banget itu, kayak selangnya akuarium itu loh teman-teman. Nah terus habis gitu ujung-ujungnya dinyos pilin supaya buntu, terus di dalamnya dikasih kayak bling-bling warna-warni gitu digabungin. Oh dijadikan anting lah, dijadikan cincin lah. Gitu ya, ada yang beli loh, heran. Dengan segala keajaiban di balik proses pembuatannya dan pencarian bahan bakunya juga. Pokoknya masa-masa yang penuh kebahagiaan ya. Karena kadang terbatas itu justru bikin kita lebih kreatif. So buat sekarang teman-teman yang ngerasa penuh keterbatasan, modal terbatas, waktu terbatas, percayalah guys, di situ justru kita akan menemukan
kreativitas yang tidak dibayangkan oleh orang-orang lain yang tidak terbatas kayak kita. Oke. Selamat pagi Mbak Dewi, Mbak Verika, Mbak Agustin. Iya bener Mbak, semutnya di sini besar banget. Jadi ceritanya di rumah saya tuh banyak banget pohon mangganya. Terus rumah kami kan suka dilewatin sama truk untuk penyemprotan disinfektan gitu ya. Terus kan yang kena tuh pohon-pohon yang di depan. Nah ternyata setelah sering disemprot itu semut-semut yang tinggal di atas pohon pada jatuh besar-besar. Mungkin kena disinfektannya atau mungkin karena musim kemarau atau dia pengen aja jalan-jalan ke bawah ya. Mohon maaf guys kalau mengganggu konsentrasinya, tapi semut-semut itu sudah menjadi sahabat kami karena banyak sekali. Jadi kita hidup berdampingan, selama dia tidak menggigit ya sudahlah ya, kita biarkan jalan-jalan. Aduh. Kadang malah kalau lagi motret bros udah disusun dengan berbagai gaya ya, dikasih bunga-bunga, dikasih alas yang bagus. Wah, udah ditata. Terus pas lagi dijekrek, semutnya nyebrang di situ. Terus kita jadi nungguin deh. Belum kalau semutnya lagi baris kan, teman-temannya lewatnya di jalan yang sama loh gitu. Aduh, kok nggak minggir-minggir sebelah mana gitu. Ya begitulah kisah kehidupan bersama semut yang lagi turun atau jatuh-jatuh ke bawah. Ya, bagaimana teman-teman sudah sampai di mana nih sekarang rangkaiannya? Sudah 7 rangkai, 8 rangkai, 10 rangkai? Oh. Halo Mbak Tifali. Enggak salah lagi. Tapi ini cukup mudah kok Mbak. Maksudnya biarpun telat-telat sedikit nanti pasti bisa nyusul. Tinggal bikin dulu kayak ginian sebanyak 3 kali kalau misalnya tangan kita kurus atau kita pengen jual dengan harga yang relatif lebih murah. Bisa 5 kali untuk orang dengan badan atau tangan yang lebih kekar. Atau kalau teman-teman bikin gelang yang lebih bold ya, jadi lebih kelihatan gitu pada saat dipakai. Atau bisa juga 7 kali kalau gelangnya mau dijadikan kayak statement bracelet. Jadi kalau statement bracelet itu pakai satu aja dari jauh orang langsung kelihatan. Wah misalnya gini, set Power Ranger. Loh kok habis makan jadi Power Ranger ya? Duh. Oke, kita putar dulu guys. Kunci lagi, jangan lupa ya. Ujung kunci kalau bisa diselipkan atau dimasukkan di dalam manik-maniknya supaya dia tidak tajam. Ini kelihatan kecil sih, tapi sangat mengganggu sekali kalau teman-teman tidak finishingnya nggak rapi pas dipakai, jadi nggak enak. Oke, bismillah. Oh my god, kayaknya ada yang salah. 1 2 3 4. Sekarang sudah jam berapa ya guys? So, mau bikin tinggi-tinggi nanti ternyata malah nggak selesai lagi. Ini adalah sebuah dilema kalau tutorial cuma 1 jam ya. Wah ini kayaknya kurang. Logo Power Rangers. Deng. Wah. Kristal Donald 928. Oke, masih setengah jam. Bismillah bisa ya. Ini ada 1 yang kelebihan di tetangga. 929. Nanti teman-teman Banjarmasin bilang sudah 10.29 Mbak Kiki. Waduh. Iyalah sudah beda sejam ya. Apa kabar nih kalau yang nontonnya dari negara yang berbeda, bisa mungkin udah lagi malam. Bismillah. Oke. Ini sudah 4. Tadi ada 1 sih tapi kayaknya ini salah. Jadi kayaknya harus bikin lagi. Oke, kalau gitu kita bikin 1 lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cukup. Nih kalau mau hemat bisa juga sih kita rangkai dulu di sini baru nanti dipotong. Jadi terserah teman-teman aja ya.
4, 5, 6. Oh, di Lombok juga sudah 10.29 ya. Jam benten anakku Mbak Ki. Oh iya Mbak, bener. Ada tuh jam-jam anak-anak ya, cara makainya kayak gitu, diceklek gitu. 11. Jadi nah, ini ada tips juga ya teman-teman. Pernah kan lihat yang huruf-huruf gitu ya? Yang kotak-kotak itu. Nah, ini kan polos aja. Nah, kalau teman-teman mau bikin sesuatu yang lebih unik dan berdaya jual, maksudnya orang bisa request. Nah, di antara bits-bits ini bisa teman-teman isi dengan huruf-huruf. Jadi kayak bisa ditulisin pesan misalnya best friend forever di baris ketiga 4 ke 5 gitu ya. Terus kita hitung aja untuk nulis best friend forever itu di titik keberapa. Biasanya saya bikin polanya pakai buku kotak-kotak. Nah, jadi di buku kotak-kotak dihitung dulu, karena kalau nggak ditulis di buku kotak-kotak kadang-kadang kayak best friend forever itu tulisannya jadi kebalik gitu ya. Nah, jadi misalnya best kita nulisnya TSEB. Nah, kalau anak ngalam alias anak Malang sih udah jago banget tuh balik-balikin huruf kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita yang nggak biasa menyusun kata dengan terbalik, ya sebaiknya dicatat dulu. Nah, dengan demikian nanti gelangnya itu tidak hanya bisa request warna aja, tapi orang bisa menyisipkan pesan-pesan gitu ya. Jadi kayak misalnya keep healthy guys, atau keep healthy my best friend, stay strong gitu. Kan sekarang suka tuh ada challenge woman support woman, terus girl support girl gitu. Nah, kita bisa bikin di gelang kayak ada message-nya gitu. Jadi itu akan membantu orang kayak, Mbak aku mau request ya dikasih tulisan ini. Terus dia bikinlah kompakan kan. Awalnya cuma mau pesan satu biar kompak sama teman-teman pada saat challenge foto itu. Jadi dia pesan langsung 6. Wow, alhamdulillah ya toh. Langsung kita, siap Mbak, akan kami buatkan gitu. Jangan lupa ya pesennya bahannya di koleksi Kiki. Tetap ya jualan ya guys terakhirnya. Ulala. Ya gitulah. Emang di zaman now ini harus semakin kreatif kalau mau jualan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita tekuk, lipat. Ini sudah jadi 5 guys. Habis ini kita akan rangkai. Karena terus terang rangkainya ini walaupun kelihatannya gampil, tapi juga cukup rumit, alias di sini sebenarnya trik yang sesungguhnya. Trik yang sesungguhnya. Baiklah. Hati-hati, potongnya pelan-pelan. Nah, kadang-kadang kalau sudah ngerjain bagian-bagian gini, barulah kita sadar bahwa tang potong kita perlu sudah tugel atau nggak tajam ya. Nah, bagaimana Mbak caranya menajamkan tang potong? Ya, memang beberapa hal itu ada yang harus dibuang aja guys. Nggak bisa dibetulin lagi. Jadi kalau udah mulai gripis-gripis karena sering banget dipakai ini, ya memang harus diperbarui ya untuk memudahkan. Kalau misalnya nggak diperbarui bisa nggak Mbak? Bisa sebenarnya tang yang agak-agak nggak tajam itu dipakai, tapi biasanya lebih pegel ya. Jadi kalau misalnya kita pakainya tang yang tumpul itu kayak buat motong butuh tenaga yang lebih banyak ketimbang kalau tangnya tajam. Nah, kalau bikinnya nggak sering sih nggak apa-apa, tapi kalau bikinnya sering mendingan beli aja tang baru ya. Kayak ada tang potong di koleksi Kiki itu yang tajam banget cuma 15.000 ya toh, daripada pegel guys. Sebenarnya beli salon pas juga 15 ribuan. Ini ya sudah jadi 5 susun kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan ke 5 rangkaian ini. Bagaimana ya cara gabunginnya? Kita pakai yang pertama bantuan kawat.
Yang saya gunakan ini kawat monel ukuran 0,3. Nah, jadi kawatnya halus banget. Mbak, boleh nggak saya pakai kawat tembaga yang ukuran 0,3? Boleh. Tapi kawat tembaga sama kawat monel ini teksturnya berbeda ya teman-teman. Artinya kalau teman-teman pakai kawatnya itu yang tembaga, dia lebih halus, akan lebih nyaman kalau teman-teman pakai ukuran 0,4 aja. Terus habis gitu kawat yang tembaga juga berwarna, sehingga kadang-kadang pada saat digabungin dia akan kayak nggak menyatu sama warna ujung-ujung kawatnya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Potong kawatnya ini kurang lebih kayak 30 cm, 20 cm. Nggak butuh banyak sih, tapi kalau nggak panjang nariknya jadi berat. Nah, terus habis gitu ini kita lilitkan satu kali di sini ya. Dililitkannya di mana? Di pertemuannya, di pertemuan atau di perbedaan ini. Atau kalau misalnya teman-teman bikinnya abstrak, pakai aja di tengah-tengah. Mbak, kalau pakai kawat super bisa nggak? Bisa Mbak. Cuman memang akan butuh tenaga lebih banyak ya. Jadi kayak lebih keras. Terus ya gini ya, masukkan yang berikutnya dari arah bawah gini, terus lilitkan ke dalam sini, diarahkan tarik ke bawah lagi. Jadi kayak bikin apa ya? Kayak bikin tikar gitu loh teman-teman. Tapi tapestry, tenunan. Ini masukkan lagi bawah sini, majukan ke depannya, lewatkan ke bawah sini, tarik ya. Nah, ini kalau misalnya kawatnya pendek, pada saat narik ini akan lebih susah ketimbang kalau kita pakai kawatnya sudah kita potong panjang. Nah, kalau teman-teman pakainya kawat super, itu dia akan lebih kelihatan ya. Atau sambungan-sambungannya ini akan lebih timbul. Jadi kayak rangkaiannya itu nggak benar-benar tersembunyi dan relatif lebih kasar. Nah, kalau teman-teman mau lebih halus, biasanya pakai beadsnya yang lebih kecil lagi, sehingga kawatnya akan lebih rapet dan gak kelihatan, jadi lebih ketutup. Ini masukkan dari atas sini, ini arahkan tarik ke sini, bawah, kedepankan ya, tarik. Nah, kenapa Mbak kok harus diikat pakai kawat gini? Kalau dia nggak diikat pakai kawat, pada saat ujung sama ujung digabungin biasanya mekar atau jeber rangkaian gelangnya, sehingga nggak bisa kayak gelang Power Ranger. Mbak, kalau ngikatnya pakai kawat bros bisa nggak sih? Bisa Mbak, tapi nggak serapih kalau Mbak pakai kawat yang lebih halus dan tipis, karena sebenarnya dia itu nggak perlu tajam-tajam kok. Nggak perlu diikat kuat-kuat kok. Cuman supaya dia bergabung. Alternatif lain, teman-teman bisa pakai pembatas lubang 3, lubang 4, lubang 5 gitu di bagian tengah rangkaian. Itu juga biasanya bikin brosnya lebih rapi. Nah, kemudian kalau dia sudah sampai paling ujung, majukan lagi kawatnya, dililitkan di masing-masing lagi kayak tadi sampai dia maju ke depan, dan nanti sampai di depan kita akan kunci ya. Jadi majukan ke depan, lilitkan satu, majukan lagi ke depan, lilitkan satu, pelan-pelan aja. Nah, semakin tebal atau semakin panjang pada saat ngerjain bagian ini yang lebih sulit atau lebih rumit. Oke. Set. Bagaimana guys? Wah, Mbak Maya, Mbak Ita Deni, Mbak Ruli, kayaknya satu anggota geng. Geng rajin-rajin belajar ini ya. Ini sudah sampai depan sini. Ya, kebayang. Bismillah, kelihatan ya. Terus ambil tang, terus digabungin atau dibikin ini.
Kan dia gini ya teman-teman, kelihatan ya. Maaf. Ini kan gini ya. Sudah nyambung. Jepit sininya. Jepit terus diputar. Kenapa harus diputar? Karena kalau diputar dia akan ngerapetin dirinya sendiri. Jadi kayak lebih dekat. Nah, setelah diputar, nah ini ya kenapa saya sarankan pakai 0,3, karena kalau teman-teman pakainya 0,4 atau yang lebih tebal, nanti ujung rangkaian finishingnya ini biasanya akan sangat tajam. Karena kan diameternya jadi tebal ya setelah digabung. Nah terus jadi nggak bisa disembunyikan di antara manik-maniknya. Ini kalau dia sudah diputer, loop dikunci, jepit pakai tang yang kecil, sisipkan di antara manik-manik yang depan atau yang belakang. Jadi intinya supaya nggak melukai pemakai saat gelangnya nanti dicobain ya. Nah ya. Nah ini kan dia rapih. Bagian sini nggak lepas. Oke. Nah, cara yang sama bisa teman-teman praktekin di pojok kanan sama pojok kirinya supaya dia nggak lepas. Langsung ya. Nih gelang saya karena tadi nggak dihitung itu ada yang nggak lurus nih, maju mundur. Jadi pada saat bikin nanti sangat penting teman-teman berkonsentrasi ya. Yang sebelah sini juga ada yang maju mundur. Nah, karena kalau enggak dia nggak akan rapat. Tapi ya tetap bisa dipakai sih jadi gelang. Sama ya, kita ikat pojok kanan, lilit 1 kali, kunci dulu dikit 1 set, terus kita majukan 1 kali maju, nah 1 kali mundur, tarik 1 kali maju. 1 kali mundur. Nah, iya betul Mbak, benar itu yang dari payet-payet ya. Bahkan biasanya di model silang ya Mbak, di Bali juga suka dijual. Jadi biasanya kalau payetnya kecil ini nanti gelangnya bisa di model kayak di silang-silang gitu. Nah, kurang lebih cara bikinnya sama kayak ini, tinggal nanti bahan bakunya dimodif. Kalau maniknya lebih kecil, misalnya pakai manik pasir yang 4 mm itu, Mbak akan bisa lebih mudah nyembunyiin kawat gitu, jadi lebih rapih juga. Terus bisa lebih tinggi ya putarannya karena dia tinggi. Terus ini dikunci lagi, dan setelah dipotong disembunyikan di dalam rangkaiannya. Oke, bismillah. Ini kalau teman-teman lihat saya tadi melakukan kesalahan ya. Ini ada yang lebih panjang 2 butir, ada yang lebih kecil. Nah, oke. Kita buka aja yang lebih panjang, ngikutin ukuran yang kecil supaya dia satu aja. Rapikan supaya tingginya sama. Nah, ngerapiin ini kalau dia potongan kawatnya kecil, bikin aja sedikit. Jadi potong separuh lalu digoyang-goyang. Nah, jadi potongan kawatnya enggak terlempar jauh ya. Terus jadikan satu potongan-potongan kawat ini. Kalau bisa dibungkus di botol kaca atau kaleng gitu ya,
supaya dia nggak nusuk-nusuk tangan. Kalau langsung dibuang nanti berbahaya ya. Dililit nggak pakai kawat ya kakak. Dililit nggak pakai kawat ya kakak. Halo Mbak Mitaela, ini saya nggak ngerti maksud pertanyaannya. Maaf ya Mbak. Mbak Vibi, itu kristal ukuran berapa Mbak Kiki? Kalau yang saya pakai ini 6 mm Mbak. Untuk bikin gelang ini saya sarankan paling besar pakai 6 mm ya. 8 mm bisa sih, tapi nanti gelangnya itu kayak gede banget gitu. Jadi teman-teman harus pertimbangkan juga pas dipakai di tangan akan bikin tangan kelihatan besar atau enggak. Oke, ini sudah rata ya, dia lurus set. Nah, terus kita lihat yang gold. Oke, yang gold sudah rapi. Oh, yang bawah kependekan 1 poin. Jadi yang 4 akan kita pendekin ngikutin yang 1 poin. Semoga nanti teman-teman pas bikin bisa lebih konsentrasi ya. Bener Mbak Zeva, kalau nggak dirapihin kok kayaknya gimana ya, handmade sih, tapi ya handmade kan bukan berarti nggak rapi ya. Nah jadi penting banget untuk proses finishing itu dilakukan dengan sepenuh hati dan diperhatikan dengan teliti banget supaya pembeli itu juga ngerasa nyaman pada saat beli barang kita. Kayak misalnya bros gitu ya, bros itu kan sebenarnya bagian depannya aja yang kelihatan, bagian belakang nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya penampakan bagian belakang kita itu bisa rapi, penitinya bisa kepasang rapi, kawatnya itu nggak acak-acakan, orang pada saat make itu juga akan ngerasa lebih nyaman. Dililit lagi pakai kawat ya? Iya Mbak, dililit lagi pakai kawat. Terus habis itu kawatnya yang ukuran 0,3 ya, itu untuk menyatukan supaya rangkaiannya nggak kebuka-buka. Nah, dengan cara ini gelangnya jadi lebih mudah dipakai. Nah, kayak kalau kita punya usaha handcraft nanti sudah besar, punya pekerja, yang penting juga bukan hanya punya pekerja ya, tapi punya tim QC untuk memastikan bahwa produk kita itu sudah standar. Nah ini sudah rapi ya, dia setingginya sama, selaras. Nah kalau misalnya rangkaian teman-teman sudah tingginya sama, itu teman-teman juga bisa gunakan teknik yang kedua untuk nutup rangkaian, yaitu caranya adalah masukkan dulu manik bulat 1. Salah ding. Masukkan manik bulat. Ini ya saya tunjukin, atau saya potong aja ini dulu kawatnya. Bisa pakai kawat dari memory wire, bisa juga teman-teman pakai kawat eye pin, head pin itu. Cuman kadang-kadang kan eye pin, head pin gak ada yang panjang ya, jadi ya pakai aja dari memory wire-nya. Gimana Mbak kalau pakai memory wire, dia agak melengkung sedikit, bener, tapi nanti lama-lama ini dia bisa jadi lurus juga. Mbak Ki, kalau kawat gelang bikin sendiri dibikin bulat dari kawat 04 bisa nggak? Nggak bisa Mbak, dia pasti akan buka lagi. Maksudnya hasil akhirnya nggak akan bisa serapi ini. Jadi memang ini kawatnya khusus. Kalau mau dicoba monggo ya Mbak Erosniati, dicoba aja. Cuma dia nggak akan bisa kokoh kayak yang kita tutorialin. Ini teman-teman saya sharing ini yang terakhir. Jadi di antara rangkaian itu kita kasih beads, masukkan rangkaiannya tadi. Ya, sudah dimasukin 1 beads. Ini masukkan rangkaiannya lagi. Masukkan lagi 1 beads.
masukkan rangkaiannya tadi sehingga dia bentuknya kayak gini di bagian ujungnya ya, kelihatan ya. Nah, sebagai pengunci. Terus pojok kanan sama pojok kiri kita buat loop supaya dia tidak terlepas. Bismillah, pelan-pelan karena ini udah bagian paling pojok-pojok, jangan sampai karena tidak pelan sedikit lepas semua rangkaian. Sorry guys, ini sudah susah. Dan kalau teman-teman nyobain ini berat banget ya. Keras banget. Jenis kawatnya keras. Terus kalau tang kita juga nggak terlalu perform, keras. Betul Mbak Lia Daru. Jadi ini dimasukkan di bagian terakhir ya. Nah nanti di pojok, maaf nih teman-teman kalau mau lihat dari dekatnya ya, posisinya memang dia nggak kayak lurus kalau kita pakai eye pin, tapi lama-lama dia akan lurus. Nah terus habis gitu nanti di bagian sini string bisa dikasih charm atau rantai biar dia jadi kayak hiasan tambahan ya. Ini juga sebuah keunikan tersendiri di desainnya teman-teman. Jadi saya sudah sharing 2 cara ngunci. Yang pertama ditambahkan beads di bagian belakangnya. Di bagian yang kedua langsung dikasih rangkaian kawat 03. Ini kalau kawatnya 03 dia agak-agak nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya adalah kawat di belakang. Kalau kelihatan set, tambah nggak kelihatan. Itu justru bagus ya, artinya rapi kalau kawatnya nggak kelihatan ya. Nih yang di tengah aja guys. Nah ini loh adalah sedikit-sedikit kelihatan ya kan. Nah, ini kalau nggak ditarik kenceng dia akan kelihatan. Bismillah. Nah Mbak Ita nanti cobain juga ya Mbak. Nah ini bisa kita jual dengan nama gelang pagi malam. Kayak kerudung pagi malam aja. Jadi pada saat pagi warna putih, pada saat malam emas. Waduh. Terus teman-teman juga bisa bikin satu set misalnya sama kalungnya gitu ya. Nah ini kalau misalnya dia bukan memory wire Mbak, dia nggak akan bisa lentur gini. Aduh ini kelepas lagi. Oke. Ini harus dirapatkan lagi ya. Ini loopnya terlalu rapi sampai akhirnya nggak. Nah makanya kalau dikasih charm ini dia akan kekunci ya, jadi dia nggak akan lepas lagi. Jadi kayak ada beads lagi di sisi sini. Nah nanti dicoba ya teman-teman, dibikin dengan sepenuh cinta. Jangan lupa di posting, kasih hashtag bikin pagi-pagi. Nanti teman-teman juga bisa cobain kalau misalnya mau dikasih pesan atau dikasih huruf manik yang ada huruf-hurufnya gitu di sininya, biar dia kelihatan oke. Dipakainya juga nyaman dan langsung kelihatan bagus. Selamat nyobain ya. Jangan lupa kasih hashtag bikin 2 pagi 2. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan tutorial lain. Saya sudah siapin cara bikin gelang pakai tali, dan insya Allah untuk bulan depan kita akan siapkan juga kayak kit siap rangkai yang memudahkan teman-teman untuk langsung praktek gitu loh. Kalau misalnya suka bingung harus beli apa ya, ini masukan juga. Terima kasih buat yang sudah ngasih saran ya. Tapi mungkin kitnya nggak akan kita buat banyak sih, cuman kayak 20 package atau 50 package sesuai permintaan, sekedar supaya teman-teman mudah nyobainnya ya. Nah ini dari bahan, kalau beadsnya rapi dia bentuknya juga akan rapi. Kalau beadsnya dari beadsnya bahannya sudah acak-acakan, dia memang jadinya akan acak-acakan, tapi tetap oke kok pada saat dipakai ya. Nah tinggal pilih aja mau bikin yang kanan atau yang kiri. Sampai jumpa lagi minggu depan ya teman-teman. Dadah.